Tidak usah, naik, tarik bisa. Berorang Pak dalam Pak. Surang, angkat lu. Tarik, apa sih? Coba, aman. Viral di media sosial upaya penyelamatan yang dilakukan anggota TNI terhadap seorang pengendara mobil yang mengalami kecelakaan tunggal di Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Beruntung, korban bernama Fauzan, pegawai di Kejaksaan Negeri Pariaman ini hanya menderita luka ringan, meski mobil yang dikendarainya rusak cukup parah. Kenapa nih? Enggak. Kenapa bisa tiba-tiba? Diduga mobil korban terprosok ke dasar parit setelah melewati pembatas jalan karena berusaha menghindari kendaraan lain di depannya akibat gagal menyalip. Anggota Kodim 0308 Pariaman yang menolong korban menyatakan mobil korban sebelumnya terlihat melaju kencang saat menyalip mobil lain dengan kondisi jalan licin akibat diguyur hujan lebat. Dengan kecepatan 85. Setelah mobil tersebut disalip, saudara Fauzan kaget, tiba-tiba mobil sudah berada di pinggir jalan atau di berjalan sebelah kiri. Karena sebelumnya dia menyalip sebelah kanan. Korban yang hanya menderita luka ringan kemudian dilarikan ke puskesmas terdekat untuk perawatan medis. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Ayus melaporkan. Aman. Polisi belum tetapkan tersangka dalam kecelakaan maut di Tol Malang yang menewaskan 4 orang. Selamat malam. PDI Perjuangan menyebut penetapan tersangka Hasto Kristianto adalah politisasi hukum. Halo, selamat malam pemirsa. Viral di media sosial, mobil Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri diadang dan diserang 2 pemotor tidak dikenal. Merasa terancam, Kajari Kabupaten Kediri menembakkan pistol ke udara. Bersama saya Syafaati Suryo, inilah iNews Malam selengkapnya. Viral di media sosial, 2 pemotor tak dikenal menyerang mobil Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri di Jalan Imam Bonjol, Kabupaten Kediri. Tidak hanya memukul mobil, 2 pelaku juga menarik Kajari keluar mobil dan menyerangnya. Merasa terancam, Kajari pun melepaskan tembakan ke udara. Peristiwa bermula saat Kajari bersama keluarga berkendara usai makan malam. Sesampainya di Simpang 3 Imam Bonjol, mobil Kajari tiba-tiba diadang yang berlanjut hingga penyerangan. 2 pelaku diduga dalam pengaruh minuman keras. Kalau itu sesuai dengan Perkap nomor 1 tahun 2009, bab 6 pasal 15 tentang penggunaan kekuatan, di mana tembakan peringatan dapat dilepas ke udara maupun ke tanah, ya, jika dinilai ada ancaman yang kemudian oleh pemilik senjata dikeluarkan untuk menurunkan moral pelaku kejahatan dengan tetap berhati-hati melakukan penembakan peringatan. Polisi masih memeriksa keterangan 2 pelaku untuk mengetahui motif penyerangan. Sementara terkait kepemilikan senjata api, polisi menyebut Kajari memiliki surat izin khusus. Dari Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Pemirsa, Ditlantas Polda Jawa Timur menggelar olah tempat kejadian perkara kecelakaan maut yang menewaskan 4 orang di Jalan Tol Surabaya-Malang. Namun polisi belum menetapkan tersangka karena masih dalam proses penyelidikan.
Polisi belum menetapkan tersangka dalam insiden kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Tol Pandaan Malang, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur, lantaran polisi masih melakukan penyelidikan dengan memintai keterangan beberapa saksi. Usai melakukan olah TKP bersama Ditlantas Polda Jawa Timur, Kapolres Malang AKBP Putu Holis Ariana mengatakan setelah bukti lengkap, polisi akan gelar perkara untuk menetapkan pelaku. Selain melakukan olah TKP dan memintai keterangan saksi, Ditlantas Polda Jawa Timur juga meminta bantuan kepada Dinas Perhubungan setempat untuk memeriksa kendaraan truk secara komprehensif yang terlibat dalam kecelakaan. Ada 52 korban, 48 luka-luka, kemudian 4 meninggal dunia. 4 meninggal dunia seluruhnya ada di Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang. Siapa terduga pelaku masih menunggu proses penyelidikan. Nanti kami setelah lengkap bukti dan keterangan-keterangan, kita lakukan gelar perkara untuk menetapkan siapa pelakunya dan pasal apa yang dikenakan. Mohon waktu. Sebelumnya, rekaman CCTV detik-detik truk boxwing bermuatan pakan mundur sebelum terjadi tabrakan dengan bus pelajar di Tol Lawang Malang, Jawa Timur. Kerasnya hantaman membuat bus ringsek dan mengakibatkan 4 orang meninggal dunia serta sejumlah penumpang dan awak bus mengalami luka-luka. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. Sementara itu, 8 korban luka masih dirawat di Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang, Jawa Timur. Sebagian besar korban menderita cedera di kepala atau pendarahan di otak akibat benturan. Delapan korban luka akibat kecelakaan saat ini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang, Jawa Timur. 4 diantaranya masih dirawat intensif di ICU dengan 1 pasien dalam kondisi tidak sadar atau kritis karena mengalami pendarahan di otak dan luka di kaki serta terdapat cairan di jantung. Ini yang kami rawat ada 8. 4 dari pasien ini dirawat saat ini di ICU. Dari 8 korban ini sebagian besar mereka menderita cedera kepala, ya, dan pendarahan di otak. Kemudian yang kedua trauma tumpul di abdomen, dan yang ketiga fraktur patah di tulang-tulang yang ditangani oleh dokter. Sebelumnya, Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang menerima 12 korban kecelakaan yang melibatkan truk dan sebuah bus berpenumpang pelajar di Tol Pandaan Malang. Dari 12 pasien, 4 diantaranya sudah meninggal dunia dan saat ini 2 jenazah telah dibawa pulang pihak keluarga. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Memasuki malam Natal, ribuan kendaraan wisatawan memadati gerbang tol Paster, Kota Bandung Selasa malam. Kepadatan kendaraan terjadi di sejumlah titik di Kota Bandung. Salah satu kepadatan terjadi di Jalan Dr. Junjunan Paster, Kota Bandung, Jawa Barat. Sejumlah kendaraan mengantre setelah keluar dari gerbang tol Paster. Dari data Jasa Marga tercatat 29.804 kendaraan yang masuk melalui gerbang tol Paster sejak Selasa pagi hingga malam hari. Angka tersebut meningkat 4% dibandingkan dengan hari biasa. Kepadatan diprediksi masih akan terjadi selama libur Natal dan Tahun Baru. Arus lalu lintas baik dari arah dan menuju Jakarta di ruas tol Jakarta Cikampek masih ramai lancar di malam Natal. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang signifikan. Meski demikian, pihak kepolisian dan Jasa Marga akan memperlakukan sistem kontraflow. Rencananya sistem kontraflow berlaku situasional tergantung kepadatan lalu lintas.
Pemirsa, umat Kristiani menjalani misa malam Natal dengan khusyuk di Gereja Katedral Jakarta. Untuk mengantisipasi membeludaknya jemaat, pihak katedral membagi jemaat per sesi. Sesi pertama digelar pada misa malam Natal mulai pukul 5 sore, sedangkan sesi kedua digelar pada pukul 8 malam. Tiap sesinya, Gereja Katedral menyiapkan kapasitas hingga 4.500 jemaat. 4.500 jemaat ini dibagi dalam 3 lokasi, yakni di dalam gereja, Geraha Pemuda, Plaza Maria, dan di luar gereja. Katedral juga menyiapkan jumlah kapasitas jemaat yang sama di 2 sesi pada misa Hari Raya Natal besok. Selain itu, Gereja Katedral menggelar misa secara offline dan online. Dan pemirsa, untuk mengetahui suasana terkini ibadah misa di Gereja Katedral Jakarta, sudah ada rekan Camar Haenda di sana. Selamat malam Camar, apakah misa Natal masih berlangsung saat ini di sana? Ya, selamat malam Syafa dan juga pemirsa. Untuk saat ini misa malam Natal telah selesai diselenggarakan untuk sesi kedua atau sesi terakhir pada hari ini. Dan Anda bisa lihat di belakang saya ini sudah sepi, di mana para jemaat ini sudah berangsur-angsur pulang dengan tertib. Dan dapat kami sampaikan bahwa misa malam Natal yang dilakukan ini terdapat 2 sesi seperti yang disampaikan, yakni pada pukul 5 sore dan juga pada pukul 8 malam. Dan dapat kami sampaikan pula bahwa dari 2 sesi tersebut ini masih sama, artinya memang sejumlah rangkaian ibadah ini dilakukan di 3 selasar yang berbeda, yakni ada di dalam, kemudian ada di dalam gereja, kemudian juga terdapat di selasar luar yang terbagi ke dalam 2 bilik ataupun juga 2 tenda. Dan ini mampu menampung 2.100 orang. Sementara di dalam ini hanya mampu menampung 800 orang. Artinya kita bisa lihat ekspansi yang dilakukan dan juga pemaksimalan dari lahan yang ada di Gereja Katedral ini sehingga bisa menampung masyarakat ataupun juga jemaat yang sebelumnya sudah mendaftar melalui online ataupun juga daring. Dan berkesesuaian dengan tema pada Natal kali ini, yakni mari pergi ke Bethlehem, yang memang memiliki arti kembali kepada kesederhanaan, kembali kepada kesucian dan juga kemurnian, sehingga diharapkan bahwasanya cinta kasih Yesus Kristus terus mengalir kepada umatnya, dan tentunya ini menjadi sukacita bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dan keesokan hari atau pada 25 Desember 2024 nantinya akan ada misa puncak yang akan dilaksanakan dalam 3 sesi, yakni pada pagi hari pukul 8.30, pada siang hari 11.30, dan juga pada sore hari pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sementara demikian, kembali ke Anda, Syafa. Baik, terima kasih Camar Haenda melaporkan langsung dari Gereja Katedral Jakarta. Pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menghadiri perayaan Natal di Gereja HKBP Sei Agul di Jalan Gereja Medan, Sumatera Utara. Dalam momen itu, Gibran juga membagikan hadiah kepada anak-anak. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri perayaan Natal di Gereja HKBP Sei Agul di Jalan Gereja Medan, Sumatera Utara. Kehadiran Gibran disambut hangat puluhan jemaat gereja. Mereka berlomba untuk berjabat tangan serta bersuah foto. Usai menyapa warga, Gibran yang datang bersama istrinya Selvi Ananda langsung membagikan hadiah kepada anak-anak. Sejumlah anak-anak bersuka cita menerima bingkisan yang berisi mainan. Dalam kesempatan itu, Gibran mengucapkan selamat Natal kepada jemaat gereja serta menyampaikan salam dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Salam hangat dari Pak Prabowo, Bapak Presiden kita. Beliau berpesan semoga Natal tahun ini membawa berkah untuk Bapak Ibu semua. Bapak Ibu semua diberikan kesehatan, panjang umur, dan sekali lagi semoga
perayaan Natal tahun ini membawa berkah untuk kita semua. Wapres Gibran juga berpesan kepada masyarakat yang melaksanakan mudik pada momen Nataru ini agar tetap berhati-hati dan menjaga kesehatan. Seorang dokter koas di Medan, Sumatera Utara menganiaya pedagang roti bakar. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.